Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Naltaqi bikum maratan ukhra fi hadhihi al-fursah. Fi hadhihi al-fursah fi fursati wa hiya fursatun li al-majlisil ilm insyaallah. Wa hiya fursatun li nata'allam wa natadaras jama'atan. Wa natadaras jama'atan wa hiya durusun fil ulum asy-syar'iyyah insyaallah. Di anna an-nahwu di anna hadha ad-dars min dakhil fi durus al-lughawiyyah. Wa kama arafna bi anna al-lughah min ad-din. Al-lughatul arabiyyah min ad-din. Fa nahwu jinsun min ulum al-arabiyyah. Fa madatu an-nahwu hiya jinsun min al-ulum ad-din al-ulum al-lughawiyyah. Wal ulum al-lughawiyyah huwa hiya min ad-din. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini, yaitu kesempatan untuk menuntut ilmu ya, kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i ya. Karena meskipun nahwu ini bukan langsung ya, kita di dalam nahwu kita tidak langsung membahas tentang hukum-hukum ya, tapi nahwu ini masih bagian dari rumpun pembelajaran tentang bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab sebagaimana kita ketahui ya, sahabat Umar bin Khattab pernah berkata ya, bahasa Arab merupakan bagian dari agama kita ya. Karena tidak ada wasilah, tidak ada perantara yang bisa mengantarkan kita untuk memahami ya Al-Quran dan hadis kecuali dengan belajar bahasa Arab. Baik. Wasalna fi ad-darsil madi ya ila maudu an-na'tu wal man'ud. Alaysa kadzalik? Maudu'una fi liqa' al-madi hiya huwa fi mabhath 'anid na'at wal man'ud. Ya, pembahasan yang lalu itu adalah tentang na'at dan man'ud. Baik. Ya, sedikit kita flashback ya. Nuraji' qalilan fi mawdu'ina al-maldi wa hiya an-na'tu wal man'ud. Kita murajaah sedikit. Mu'alim akan bacakan sedikit contohnya ya terlebih dahulu, baru nanti masuk ke dalam kaidah ya. An-na'tu wal man'ud minal amsilati li na'ti minal jumlah allati tadullu ala na'ti wal man'ud wa hiya
Hadza kitabun mufidun. Qara'tu kitaban mufidan. Nazartu fi kitabin mufidin. Hadza maidanun fasihun. Ra'aitu maidanan fasihan. Jaraitu fi maidanin fasihin. Taib. Yakfina. Al-jumal allati qara'tu min jadid. Taib. Al-jumal al-atiyah allati qara'tuha lakum. Nam hadisan. Huwa minal amsilah li. Hiya minal amsilah li allati tadullu al-jumal ala na'ti wal man'ut. Jadi contoh-contoh yang mu'alim bacakan barusan adalah contoh dari kalimat bentuk kalimat na'at dan man'ut. Ma huwa na'tu wal man'ut? Kenapa disebut dengan na'at wal man'ut? Itu tadi ya. Kita masuk ke kaidah. Kenapa contoh-contoh barusan dikatakan na'at dan man'ut? Maka kita masuk ke kaidahnya. An-na'tu lafzun yadullu ala sifatin fi ismin qablahu. Na'at itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada sifat bagi isim sebelumnya, bagi sifat untuk isim sebelumnya. Hadza kitabun mufidun. Di dalam kalimat hadza kitabun mufidun berarti yang na'at yang mana? Kalau kita merujuk kepada definisi yang tadi, berarti na'at itu yang mana? Hadza kitabun atau mufidun, ya. Ya, seperti itu ya. Silahkan dijawab, dipikir sendiri ya. Jadi na'at itu sifat. Hadza kitabun mufidun yang menunjukkan sifat yang mana di antara ketiga kata ini ya. Wa yusammal ismal mausuf man'utan. Ya. Dan isim yang mausuf itu, yang disifati itu, yaitu isim sebelumnya, itu dikatakan sebagai man'ut. Sifatnya dinamakan na'tun, sedangkan benda yang disifati, yang diberikan sifat, itu disebut dengan man'ut. Hadza maidanun fasihun. Hadza maidanun fasihun. Ya. Fi hadhil jumlah. Nah. Ta'ammalu ila hadhil jumlah. Hadza maidanun fasihun. Tatarakabu hadhil jumlah. Tatarakabu min salasi kalimat. Ya. Kalimat jumlah ini terdiri dari 3 kata. Hadza, maidanun, dan fasihun. Ya. Maka yang disebut dengan man'ut yang mana? Di antara ketiga kata ini, mana yang disebut man'ut? Ya. Ya, tadi pengertian man'ut apa? Isim yang diberikan sifat, isim yang disifati. Berarti man'ut di sini hadza maidanun fasih, berarti yang man'ut itu adalah apa berarti ya? Ya, seperti itu. Kemudian yang perlu untuk diperhatikan juga tentang poin ini adalah an-na'tu yatba'ul man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Hadza amrun akhar muhimun. Hadza amrun akhar muhimun lakum. Litafhamu hadhihi al-jumlah. Hadhihi al-qaidah. Na'at itu selalu mengikuti man'utnya. Na'at itu sifatnya mengikuti man'ut. Jadi jangan dibalik ya. Jangan man'utnya mengikuti na'at, tapi na'atnya yang mengikuti man'ut. Jadi sifat itu mengikuti bendanya, bukan bendanya mengikuti sifat ya. Dalam apa? Dalam rofa'nya, nasabnya, dan jernya ya. Maksudnya harokat akhir. Nasab, rofa', jer itu maksudnya adalah harokat akhir. Jadi na'at itu mengikuti man'ut di dalam harokat akhirnya atau rofa'nya, nasabnya, dan jernya.
Nah, itu sedikit tentang murojaah ya. Sekarang kita masuk ke i'rab. Baik, jadi insya Allah fi hadza idzan fi hadhihi al-liqa fi hadza al-liqa ay fi hadhihi al-munasabah la nuzidu lakum mawdu'an jadidan la nuzid wa la naqra fi mawdu'in jadid bal sanaqra'u at-tamrin li hadzal mawdu' faqat at-tamrin sanabahas at-tamrin li hadzal mawdu' wa hiya al-i'rab al-i'rab li fi'li li ismin na'ti wal man'ut. Baik. Jadi pada pertemuan hari ini tidak ada judul baru insya Allah. Tidak ada pembahasan baru. Kita masih membahas tentang na'at dan man'ut dari sisi i'rabnya. Bagaimana meng-i'rab kalimat yang jumlah yang di dalamnya terdapat na'at dan man'ut. Baik, ini contohnya mu'alim jelaskan dulu ya. Tamrin fil i'rab, contoh ya. Latihan i'rab contohnya Rabihat tajiru al-amin. Rabiha at-tajiru al-amin. Al-aminu. Rabiha. Ya, diartikan dulu. Rabiha itu beruntung atau mendapatkan laba ya. Ya, beruntung. Rabiha at-tajiru at-tajirul amin. Pedagang yang jujur itu beruntung. Pedagang yang jujur itu beruntung atau dia mendapatkan untung atau laba ya. Robiha fi'lun maldin. Fi'lun maldin. Robiha ini adalah fi'il maldi. Kemudian at-tajiru fa'ilun marfu'un. Bid-dhammah ya. Kemudian al-amin na'tun marfu'un bid-dhammah. Nah. Jadi ini mu'alim belum mengetahui sejauh mana antum belajar tentang i'rab ini sampai sejauh mana ya. Mu'alim belum tahu ya. Belum ada informasi sejauh mana antum telah belajar i'rab ini. Ya. Apakah mu'alim sebelumnya menjelaskan atau belum ya? Ya, jadi sebenarnya mu'alim belum bisa mengetahui, tapi intinya i'rab itu adalah yang dilakukan di dalam i'rab itu bukan menjelaskan arti ya. Yang kita bahas di dalam i'rab itu bukan arti, tapi yang pertama yang harus dijelaskan kedudukan dia sebagai apa? Kata yang kedudukan kata itu sebagai apa, kemudian harokat akhirnya bagaimana gitu ya. I'rab itu intinya seperti itu. Jadi i'rab itu bukan mengartikan tapi menjelaskan kedudukan kata, struktur di dalam kalimat, menyebutkan struktur kata di dalam kalimat itu sebagai apa. Kemudian yang kedua harokat akhirnya. Robiha ini dia di dalam kalimat jumlah ini ya, robiha itu ini kalimat ini robiha ini strukturnya dia sebagai fi'il maldi. Robiha ini ya, robiha di sini dia strukturnya sebagai fi'il maldi. Kemudian at-tajiru dia sebagai fa'ilun marfu, pelaku ya.
Fa'il itu artinya pelaku. Ya, sebelum ada kata ini, al-amin, dia kedudukannya hanya sebagai fa'il. Tapi setelah ditambahkan al-amin, ini ya, ditambahkan al-amin, maka sebenarnya tajir ini memiliki struktur ganda, jabatan ganda dia. Apa jabatannya? Dia bisa sebagai fa'il dan man'ut ya. Jadi at-tajir ini sebenarnya dia, kalau kita lihat dari struktur kalimat yang ada di sini, dia tidak hanya sebagai fa'il tapi man'ut untuk al-amin ini. Ya. Kalau al-amin dihilangkan, dia hanya sebagai fa'il dan itu sudah kalimat jumlah mufidah sebenarnya. Robiha at-tajir itu sebenarnya cukup sebagai kalimat jumlah mufidah. Tapi yang kita inginkan di sini bukan hanya jumlah mufidah, tapi sifat ya, sifat. Makanya ditambahkan kata al-amin. Ya, jadi al-amin ini dia sebagai na'tun atau sifat marfu ya. Marfu itu maksudnya dhammahnya ini marfu. Ya. Adapun tajir dia sebagai fa'il dari fi'il robiha dan sebagai man'ut dari al-amin. Ya. Ya, jadi at-tajir ini seperti ini ya. Maksudnya dari sisi robiha dia kedudukannya sebagai fa'il. Tapi dari sisi al-amin dia sebagai man'ut. Nah. Contoh yang kedua, yaqra'u aliyun kitaban mufidan. Yaqra'u aliyun kitaban mufidan. Ya, ini kalimatnya seperti ini. Ya, kita hitung dulu ada berapa kata di dalam jumlah ini ya. Ada berapa kalimat? Yang pertama yaqra'u. Kemudian yang kedua aliyun. Kemudian yang ketiga kitaban. Kemudian yang keempat mufidan. Ya, jadi jumlahnya ada 4. Ya, jadi jumlah ini tersusun dari 4 kata. Jumlah ini tersusun dari 4 kata. Yaqra'u, aliyun, kitaban, dan mufidan. Nah, masing-masing dari kata ini harus dijelaskan. Ya, tapi bukan dijelaskan artinya, tapi apa? Yang pertama, jabatan dia di dalam struktur kalimat ini sebagai apa? Kemudian harokat akhirnya itu bagaimana? Harokat akhirnya bagaimana ya? Karena jabatan itu mempengaruhi harokat akhirnya. Yang pertama yaqra'u, fi'lun mudhari' marfu. Ya, yaqra'u dhammah ya. Ini sini jelas dhammah. Sedangkan yaqra'u ini sebagai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang marfu. Kemudian aliyun membaca ya. Aliyun ini berarti sebagai apa dia? Di sini ada kata kerja, kemudian di sini ada nama orang. Berarti dia sebagai pelaku kan? Ya, maka aliyun dia sebagai fa'ilun marfu. Maka jabatan ali di sini, jabatan dia di dalam struktur ini berarti dia sebagai pelaku atau kita sebut sebagai fa'ilun marfu karena dia dhammah, karena harokat akhirnya dhammah. Makanya disebut dengan marfu. Kemudian kitaban maf'ulun bihi mansub. Kitab ini maf'ul bihi mansub.
maf'ul bihi yang mansub ya. Objek ya, benda yang dikenai pekerjaan. Karena dia dibaca. Mansub ini karena dia fathah. Mansub itu karena dia fathah. Kemudian mufidan na'tun mansubun ya. Kemudian mufid ini sifat dari mana? Sifat dari Ali atau kitab ya. Ya. Tentunya mufid ini kembali ke kitab karena mensifati kitab, maka disebut dengan na'tun. Dan man'ut dari kata mufid ini adalah kitaban ini. Kitaban itu man'ut dari na'tun mufidun dan maf'ul dari Ali dan maf'ul dari Ali. Nah, jadi insya Allah bisa dipahami ya. Ya. Jadi intinya pertemuan kali ini yang mu'alim ingin jelaskan adalah tentang i'rab saja. Adalah tentang i'rab saja. Jadi i'rab itu ya yang pertama harus dijelaskan dulu struktur dia di dalam kalimat itu sebagai apa, kemudian jelaskan harokat akhir. Harokat akhir bisa marfu, mansub atau majrur ya. Harokat akhir itu untuk isim itu ada 3. Marfu yaitu dhammah, mansub, fathah, dan majrur yaitu kasroh. Nah, setelah ini sedikit tugas tentang i'rab ini ya. Tidak panjang-panjang insya Allah. Nah, jadi tugasnya nanti mu'alim akan sebutkan kalimat, kemudian tidak semua nanti mu'alim i'rab. Tidak semua nanti mu'alim akan suruh i'rab. Mu'alim akan pilih satu kalimat saja untuk di i'rab. Jadi tidak semuanya. Paham ya? Ya, jadi nanti soalnya akan mu'alim sebutkan contoh kalimatnya, kemudian salah satu dari kata itu, salah satu dari kata nanti mu'alim beri tanda, dan itu yang nanti yang harus di i'rab. Jadi tidak semuanya, tidak semua seperti ini ya. Bisa dipahami? Nah, nakhtim darsana bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.